Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak. Bapak tidak perlu khawatir ya, saya akan melakukannya seprofesional mungkin dan sangat berhati-hati. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, baik. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Kemudian kita mempersiapkan alat. Yang pertama di sini ada stetoskop, termometer, penlight, dan tensi. Baik, di sini kita menyuruh pasien untuk berbaring dengan kepala disangga dengan satu bantal. Kemudian kita melihat kondisi pasien secara umum dari kepala sampai ujung kakinya. Kita melihat kondisi pasien sedikit baik. Kemudian kita melihat dari gizinya cukup. Kemudian kita melihat tampak sedikit anemis. Setelah itu kita melakukan tanda-tanda vital. Tapi Pak, kita angkat baju tadi sedikit. Kita melakukan tanda-tanda vital. Tapi Pak, angkat di baju tak. Oke Pak, bisa dipegang ini ya Pak. Yang ya. Sedikit rileks ya Pak. Kemudian kita menghitung. Setelah kita melakukan pemeriksaan tanda vital, kemudian kita melihat dari wajah pasien dan bagian kepalanya. Di sini kita perhatikan dari rambutnya. Rambutnya agak sedikit jarang dan berwarna hitam. Kemudian agak sedikit pucat. Kemudian kita melihat dari kedua bola matanya untuk melihat konjungtiva. Tapi Pak, kita kasih naik kepala kedua bola mata. Kita melihat di sini agak tampak sedikit anemis. Kemudian kita melihat di daerah mulut pasien dengan menggunakan penlight. Tapi Pak, kita buka mulut tak. Di sini kita melihat apakah ada sariawan. Kemudian di bagian lidahnya tampak pucat. Setelah itu tapi Pak, kita buka baju tak. Kemudian kita melihat di bagian leher pasien. Tapi Pak, angkat. Di sini kita melihat tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran vena-vena di leher. Kemudian kita melihat di tampak dada, bagian dada. Kita melihat di sini simetris. Tapi Pak, kita buka baju tak. Kemudian coba Pak, kita bernapas. Tarik nafas. Di sini tidak ada gerakan-gerakan yang tertinggal. Baik, di sini kita melakukan pemeriksaan abdomen. Itu dengan cara kita melakukan palpasi. Tapi di Pak, bernapas Ki. Kemudian kita melakukannya. Tapi Pak, bernapas untuk melihat apakah ada
benjolan atau massa. Di sini kita tidak melihat ada benjolan atau massa. Kemudian kita melihat di bagian hepar, apakah ada pembesaran? Tapi padi kita turun di. Di sini dari spina iliaca anterior superior dengan mengikuti garis diagonal dari linea midclavicular. Kemudian kita menyuruh pasien untuk bernapas. Tapi Pak, bernapas Ki. Kita tekan-tekan. Tapi Pak bilang kalau ada rasa sakit ya. Di sini kita melihat tidak ada pembesaran hepar. Kemudian kita melihat apakah ada pembesaran limfa dengan cara dari bagian spina iliaca anterior superior dengan mencari garis diagonal di bagian arcus sinistra. Kemudian kita melihat di sini kita suruh juga pasien lagi bernapas. Tapi Pak bernapas. Di sini kita melihat apakah ada pembesaran limfa atau tidak. Di sini tidak ada pembesaran limfa. Kemudian kita melakukan perkusi untuk melihat apakah ada pembesaran. Di sini tidak tampak ada dengan bunyi yang normal, yaitu bunyi timpani. Kemudian kita melihat dari bagian tungkai, dari ekstremitas. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas. Dari ekstremitas atas kita melihat dari jari-jarinya itu tampak normal. Di ujung kukunya tidak ada kuku tabung, tampak normal. Kemudian CTR-nya menunjukkan normal. Kemudian di sini kita melakukan pemeriksaan di bagian ekstremitas bawah. Kita raba di bagian kakinya apakah ada udem. Di sini tidak ada tampak udem. Kemudian di bagian dorsalis pedisnya tampak normal. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan nyeri ketok tulang. Tapi Pak silakan duduk dulu. Di sini kita melakukannya dengan perlahan-lahan. Tapi Pak, kalau ada kita rasa nyeri bilang ya. Kita ketok-ketok secara perlahan-lahan. Apakah melihat ada benjolan, pembesaran? Di sini tidak ada tampak pembesaran atau benjolan. Nah, tapi Pak, silakan duduk dulu. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik Pak, di sini setelah saya melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak, memang betul Pak ada gejala yaitu tanda-tanda anemia kepada Bapak ya, dimana anemia ini adalah kekurangan sel darah merah yang tidak berfungsi di dalam tubuh Bapak ya. Untuk lebih menegakkan diagnosis saya ya Pak, saya menyarankan Bapak untuk melakukan pemeriksaan darah rutin Pak. Di sini kita akan mengambil darahnya Bapak. Terima kasih Pak sudah datang ke klinik saya.